Siapa dari kita yang tidak ingin menjadi yang the first, the greatest, numero uno, nomor satu, atau the special one? Siapa yang tidak ingin mendapatkan atau menerima aplaus dari banyak orang? Siapa dari kita yang tidak ingin dihargai? Itu adalah keinginan, itu adalah kecenderungan manusiawi kita. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, gereja memperingati para malaikat pelindung. Saya Magus Cesar mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5 dan ayat 10. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah salah seorang dari yang kecil ini, sebab aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka yang di sorga, yang telah memandang, yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Menjadi yang terbesar, menjadi yang terkemuka, menjadi yang terhormat, siapa yang tidak mau? Siapa dari kita yang tidak ingin menjadi yang the first, the greatest, numero uno, nomor satu, atau the special one? Siapa yang tidak ingin mendapatkan atau menerima aplaus dari banyak orang? Siapa dari kita yang tidak ingin dihargai? Itu adalah keinginan, itu adalah kecenderungan manusiawi kita. Para rasul pun bahkan tidak luput dari kecenderungan ini, sehingga mereka berdiskusi siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka fokus pada karir, mereka fokus pada jabatan, mereka fokus pada kuasa, yang nanti malah menjurus kepada kesombongan, arogansi, kesewenang-wenangan, dan kecenderungan untuk minta dilayani dan bukan melayani. Dalam Injil hari ini, saudara-saudari, kita mendengar Yesus yang tidak jengkel, Yesus yang tidak marah. Dia justru membimbing mereka dengan cara yang sangat bijaksana, dengan cara yang lembut. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, yang melayani akan menjadi lebih besar daripada yang dilayani. Jadilah rendah hati seperti anak-anak, demikian kata Yesus. Ada apa dengan anak-anak? Mereka terbuka, mereka suka bertanya, mereka suka belajar, rela dibimbing, siap dituntun. Mereka melakukan sesuatu dengan tulus dan gembira, tanpa pamrih. Mereka polos, mereka suci dan kudus. Tiada dusta, tiada kemunafikan, tiada kepura-puraan.
yang memiliki hati seperti mereka, seperti anak-anak, merekalah yang akan memasuki kerajaan sorga. Demikian penegasan Yesus di dalam Injil tadi. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan atau memperingati para malaikat pelindung. Dalam kitab suci jelas cerita atau kisah tentang adanya para malaikat pelindung. Baik kepada anak-anak maupun kepada kita semua, Allah memberikan malaikat pelindung yang menjaga, yang menuntun, yang menolong, yang menemani, yang menasihati, mengarahkan, yang membimbing kita. Maka saudara-saudari, dengarkanlah nasihat mereka. Ikutilah arahan tuntunan mereka. Ikutilah bisikan mereka yang selalu membawa kita kepada hal-hal yang baik. Seperti anak-anak, jangan melawan. Jangan berontak, jangan angkuh, jangan sombong. Jangan pikir bahwa dalam hidup ini kita bisa melangkah sendiri. Kita butuh malaikat pelindung. Kita butuh mereka yang Tuhan berikan kepada kita tanpa kita bayar. Tapi dengan tulus menuntun kita kepada jalan kebenaran dan hidup. Kita butuh Roh Kudus, suara Allah sendiri. Banyak kali terjadi saudara-saudari, kejatuhan terjadi karena perlawanan dan kesombongan. Tidak mau mendengarkan suara Tuhan, tidak mau mengikuti tuntunan para malaikat pelindung kita. Moga-moga saudara-saudari merayakan para malaikat pelindung hari ini, kita belajar untuk mengikuti, menjalani, taat pada tuntunan mereka yang Tuhan memang anugerahkan untuk membimbing kita. Supaya hanya berjalan di jalan yang benar, supaya hanya melakukan hal-hal yang baik dan benar, supaya hidup suci dan kudus, supaya hidup kita senantiasa tidak kehilangan orientasi kepada kerajaan Allah. Selamat beraktivitas hari ini saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Para malaikat pelindung senantiasa menuntun dan melindungi kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan malaikat pelindung kepada kami masing-masing. Para malaikat Allah, Engkau yang diserahi oleh kemuliaan Tuhan untuk melindungi kami, terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarlah kami sampai kepada hidup yang kekal dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, skala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.